Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim, para ulama, ustadz dan ustadzah, sahabat yakwa, senior, junior, dan tengah-tengah senior mbak junior, setengah senior atau setengah junior. Tadi udah dipresensi sama Bu Yunita ya. Alhamdulillah rawuh semua. Spesial untuk hari ini juga adik-adik dari pondok meluangkan waktu, matur nuwun ya adik-adik. Yang putri dari pondok ada, alhamdulillah, alhamdulillah. Iki malah sing saka pondok ora seragam tapi sing senior seragam. Jadi kalau yang putih itu senior ya. Yang wis carane iki wis meninggalkan dunia hitam. Sudah putih semua. Sugeng rawuh ugi Pak Sajat nggih. Ingkang sekeca Pak nggih. Memang tempat duduk kita bisa di bawah, bisa di atas. Begitu juga kehidupan, kadang di atas, kadang di bawah. Ya, Pak saja tadi agak ragu untuk masuk. Tidak usah ragu. Bagi yang nuwun sewu agak-agak cekot-cekot, kakinya disediakan kursi. Oke. Kalau masih cekot-cekot juga ada tempat tidur juga ada. Ya. Alhamdulillah, wasyukurillah kita bisa ketemu. Tadi sudah disampaikan Bu Yunita, situasinya memang kita sedang bergabung. Hari ini mestinya yang memberikan tausiah adalah Al-Ustadz Muhammad Arif Rahman LCMA. Ya, 2 hari yang lalu saya ditelepon oleh Bu Leni, istri beliau, bahwa beliau panas badannya. Saya tidak pernah menduga ternyata Allah Ta'ala berkehendak. Ya, kemarin pagi beliau dipanggil oleh Allah Ta'ala. Jadi nuwun sewu nggih Bapak Ibu, saya juga konsultasi dengan Dewan Masyayikh kita. Akhirnya saya diberi dawuh untuk hari ini saya sampaikan secara langsung karena memang situasinya kita tidak memungkinkan. Sangat sedih ya, karena situasinya kita ditinggalkan oleh guru kita. Meski demikian kita tidak juga melupakan bersyukur karena kita sudah diberi oleh Allah Ta'ala kesempatan untuk melanjutkan perjuangan beliau. Salawat dan salam semoga tersanjung pada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga Rasulullah, para sahabat yang sunnah-sunnahnya kita ikuti dan syafaatnya kita nantikan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada kesempatan hari ini tanggal 25 Agustus ini mestinya memang ini tanggal istimewa. Tanggalnya tarik tambang, balapan karung dan panjat pinang. Maka saya dapat lebih dari 60 WA, mohon maaf tidak bisa hadir karena tarik tambang di kampungnya masing-masing dengan berbagai macam variasinya. Adik-adik pondok bukan bermaksud apa-apa, Pak Rohani itu selama ini kan diundang oleh Pak Kiai Anwar ya. Kalau Senin sama Kemis ini urung pernah pisan saya itu mencoba memberikan balasan. Saya itu sudah diundang sana berkali-kali, tapi jenengan belum pernah sempat saya undang. Mumpung sekarang seniornya pada lagi tarik tambang, jenengan tak rawuh kan. Matur nuwun, berkahi jenengan dan berkahi saya. Okay? Adik tadi yang baca Al-Quran adalah generasi hafid kita, Mas Ahmad. Okay? Dari mana Mas Ahmad tuh? Sulawesi? Mana? Dari Sumatera. Ya, Masya Allah. Kekurangannya tidak merupakan kekurangan tetapi justru kelebihan. Ya, menghafalnya cepat dan beliau bercita-cita ingin jadi seorang imam. Insya Allah. Sekarang sudah berapa juz Mas Ahmad? Hafalannya? Sedang menampai juz 4 ya. Kalau 5? 7? 7, alhamdulillah. Kalau Mas siapa asmanya? Mas Farah sudah 20 juz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini senang sekali karena generasi kita juga bisa hadir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala,
bersama-sama kita membangun persaudaraan. Jadi yang namanya persaudaraan itu memang harus diikhtiari. Persaudaraan yang seperti apa? Persaudaraan yang alal birri wa taqwa, berdasarkan kebaikan dan ketakwaan. Maka kita dulu pernah menghafal slogan kita ya, Yakuwa bersaudara, berilmu dan beramal. Yang pertama ini tentang persaudaraan ini. Kita ini ngelegake. Kalau tentang urusan tarik tambang memang yang ngelegake juga gitu ya, karena setahun cuma satu kali. Tapi kenapa juga kita di tengah kesibukan masing-masing tetap ngelegake untuk bertemu? Karena pertemuan ini tidak bisa terjadi satu tanpa takdir dan kuasa Allah. Yang kedua, tidak melalui ikhtiar yang sungguh-sungguh. Ada seorang bijak yang mengatakan, kalau kita punya azam, kalau ada tekad, pasti ada jalan. Jadi memang sibuk, semua orang sibuk, tapi kita meluangkan waktu. Ini Pak Haji Jati itu dari Banyumanik loh tadi, jam 8 sudah beranjak dari dalamnya beliau. Sama juga, alhamdulillah kami bersyukur. Sebelahnya Pak Jati, Pak Haji itu? Pak Amir ya? Alhamdulillah. Tembalang Pak ya? Alhamdulillah. Oh Pandanaran Hills. Oh saanu nggih. Pandanaran Hills. Nggih. Ini cah nom-nom ki apale Beverly Hills. Ya sama hillnya lah itu. Alhamdulillah. Jadi suatu hari saya tuh pernah ketemu dengan seorang sahabat yang berkomunikasinya itu lewat sosial media selama ini. Delalai ketemu itu karena momen berkabung ya, waktu itu bapak saya tidak ada. Beliau ini menyampaikan, Pak Rohani, saya mohon maaf ya selama ini belum bisa ikut kegiatan Yakuwa ya untuk kajian, untuk silaturahim. Tapi kok hari ini kita ketemu tetapi situasinya sedang seperti ini. Jadi nuwun sewu nggih. Dalam hidup ini orang kadang disatukan itu pertama karena digawi. Tapi jenengan kita ini wong digawe itu meskipun bersatu ning rapati bersatu. Kok bisa? Saya misalnya duwe gawe, ngadeg ning pelaminan sebagai ya orang tua mantu misalnya. Saya ngundang sahabat 1000 orang. Berapa lama sih saya bisa ngobrol sama yang saya undang itu? Paling juga salaman nggih gitu kan. Sehingga tidak mungkin kita itu berkomunikasi intens. Satu, yang kedua keseripahan. Ya, saya baru-baru kemarin sowan takziah ya ke Pak Toro. Ya sak suwe-suwe nih wong takziah ya tidak bisa lama karena tamunya banyak. Tapi kalau kita bermajelis seperti ini, kita punya kesempatan untuk satu menggali ilmu, yang kedua saling kenal. Ya sudah saya kenalkan nggih, adik-adik tadi nggih. Sama senior-senior ya. Cirinya yang senior yang bajunya putih ya. Nah, sudah meninggalkan dunia hitam. Nah, dan banyak tadi yang bisik-bisik yang Mas Kosim yang mana? Nah, nanti kita hadirkan ke depan. Nah, siap-siap ya Mas Kosim ya. Nah, ini dadaan enggak ada skenario-nya ya. Kenapa? Karena Mas Kosim dalam waktu sebulan terakhir itu gambarnya banyak berada di media sosial. Bahkan di IG-nya Yakuwa itu diiklankan. Iklan tapi gambarnya Mas Kosim. Kok bisa? Iya, itu salah satu strategi dakwah kita. Yang namanya Pak Arif yang mana? Karena begitu kemarin berita Pak Arif itu Arif yang mana? Tapi ada Pak Arif yang masih panjang umur di belakang. Nah, nanti kita hadirkan di depan juga. Biar memastikan gitu ya. Alhamdulillah. Dan kita semuanya ini bersyukur kenapa? Karena kita tuh diberi oleh Allah petunjuk, ya, dituntun untuk hadir. Dipersilahkan, monggo. Enggak. Teman-teman dari Ansarus Syariah, monggo, dipersilahkan. Moga Mas, moga bergabung. Silakan. Bersama-sama kita menjalin persaudaraan. Sibuk ya, tapi pas enggak sibuk banget berkumpul, saling tahu, saling kenal. Terus tadi sudah kita sampel ya,
Kalau kenalan kita saling kenal apanya? Namanya. Terus yang kedua apa? Kegiatannya. Kenapa? Umat Islam itu akan jadi kuat kalau kita saling mengenal. Bikin sertifikat tanah caranya gimana? Jangan tanya saya. Butuh ahli nih. Tanya Pak Jati. BPN. Kok nek ning BPN kok ana apa-apa pas wete ya kuah. Ah, gampang. Gampang. Tadi Pak Anteng cerita saya itu sedang bangun. Tantangannya bangun apa? Jawabnya pendanaan. Gampang, ada BPD Syariah. Nih, Pak Dani. Kalau perhitungan bisnisnya gimana? Ada Pak Dr. Kusumantoro di belakang. Itu cara ngitung. Kok mau ngimpor bahan EMKL itu ada Pak Kris Winarto. Umat Islam ini menjadi kuat. Kenapa? Karena kita wakafkan keahlian kita masing-masing untuk kepentingan dakwah Islam. Dan yang lain-lain, bunda-bunda di sini keahliannya masing-masing. Adik-adik di pondok hari ini panjenengan kuliah sambil menghafal Quran. Yang tahasus ada enggak yang hadir? Yang cuma menghafal? Yang cuma menghafal. Yang sambil mahasiswa? Ada ya, sambil kuliah. Masya Allah, gitu. Pokoknya moga-moga semuanya diberi kelancaran, baik yang tahasus maupun yang sambil kuliah. Dengan begitu kita kenal siapa dia. Terus apa lagi? Dia kegiatannya apa? Apa yang bisa saya jalin. Kita ini kalau saling kenal, alhamdulillah akan dapat banyak kemudahan. Ini ada Pak Haris. Pak Haris mana Pak Haris? Nanti mau. Oh ya. Bagi yang dalam hidup ini masih batin dua hal. Satu, aku kok urung duwe omah apik, itu hubungi Pak Haris. Utawa omah wis apik, pengen luwih apik. Ya, hubungi Pak Haris. Pak Haris itu bisa bikin bangunan ya, yang bagus tanpa uang cash. Tanpa DP, tanpa nyicil. Yang penting dibayar. Saya sudah membuktikan, ini karyanya Pak Haris nih. Masjid At-Taqwa Patemon juga karyanya Pak Haris, interior. Bu dokter, tahu? Ada Prof Ning yang katanya kesehatannya belum prima, konsultasinya sama Bu dokter Ning. Semua ada ahlinya, insya Allah. Dan yang lain tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Itulah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah berserta para sahabatnya. Para sahabat Rasulullah itu adalah orang-orang terpilih yang memiliki kompetensi di masing-masing bidangnya dan memiliki kekuatan iman dan keislaman yang luar biasa serta semangat jihad yang tidak diragukan. Jadi kalau urusan baca Quran itu adalah urusan kita semua. Urusan belajar hadis Rasulullah itu urusan kita semua. Kita semua apa? Umat Islam ini secara umum. Kalau urusan kajian Islam itu urusan kita semuanya. Oh ya, ada yang bisik-bisik, saya pengen tahu sejarahnya Bani Israel. Ini ada sejarah Bani Israel, ahlinya Pak Haji Bambang Murdadi. Sudah pernah sampai Masjidil Aqsa. Israel rawani nembak. Urusannya dowo sampai nembak beliau. Sementara kita ini masih cuma ngelihatin gambar, beliau sudah sampai sana dan testimoninya dulu saya ingat gimana Pak Haji di sana, baik-baik saja. Karena ternyata tentaranya milih nek sing wis sepuh ra dikapak-kapak. Yang diacungi bedil itu yang nom-nom. Nek sing sepuh itu boleh masuk. Alhamdulillah. Jadi ini semuanya teman-teman sekalian. Kita ini perlu tahu potensi umat. Saya ini siapa, temannya siapa, temannya bisa apa. Termasuk kalau ada usaha, nun sewu ibu-ibu yang jualan apa ini dan itu, jangan ragu-ragu mempromokan ke sesama muslim. Bu Yunita menjalankan kursus bahasa Inggris. Umum, boleh siapapun belajar di sini. Tapi kita punya trademark. Sing kursus ning kene akhlaknya jadi lebih baik. Insya Allah. Sholatnya lebih terjaga karena kita gerakkan.
Tidak takut. Fashhad bi anana muslimin. Tunjukkan bahwa kita ini orang Islam. Orang Islam itu mayoritas di Indonesia ini. Kuat. Mestinya seperti itu. Ada teman-teman ini, ada Ansarus Syariah. Selamat datang kembali. Nah, beliau-beliau ini ketika ada banjir tinggi, yang lain menghindari banjir, malah beliau dicari sumber banjirnya yang mana. Spesialis di lapangan. Ya, Ramadan kemarin berapa kali tidak hitungan terjun. Kita Yakua juga menyalurkan bantunya melalui teman-teman relawan ini. Persaudaraan. Yang kedua adalah ilmu. Karena dengan ilmu ini teman-teman sekalian kita bisa beramal dengan benar. Kita bisa menjalankan agama kita ini dengan baik. Dengan ilmu pula kita menjadi bisa bermanfaat. Kalau sudah berilmu jangan lupa ilmu itu dipraktekkan menjadi sebuah amal. Jadi amal itu praktek daripada ilmu itu. Lalu bagaimana sih hikmahnya ketika kita ini menggerakkan amal soleh? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dala ala khairin, man sopo wonge dala nuduhake ala khairin ing atase kebecikan, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan." Nuwun sewu, di pojokan ada kotak infak, ada krisnya Mas, monggo berkenan dijalankan Mas. Yang di sana berkenan dijalankan. Barangkali ada yang berkenan berinfak secara cash maupun kris boleh. Man dala ala khairin, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, falahu mislu ajri fa'ilihi, maka baginya akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Kita ulangi pelan-pelan ya Bapak Ibu. Mandala, barang siapa yang menunjuki ala khairin, kepada kebaikan, falahu, maka baginya mislu ajrihi, akan mendapatkan pahala seperti fa'ilihi, pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Ternyata di dunia ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk dapat pahala yang berlipat-lipat. Caranya bagaimana? Kita ini melaksanakan kebaikan, juga mengajak orang lain untuk melaksanakan kebaikan yang sama. Maka Allah janjikan, sebagaimana kita pelajari dalam hadis ini, Allah akan beri kita pahala sebagaimana pahala orang yang mengikuti ajakan kita ini. Di hadis yang lain disebutkan lebih jelas lagi, tanpa mengurangi pahala yang mengikuti kita ini. Ya kuah amalannya apa? 1, majelis taklim. Nah, kita punya majelis ini. Ya. Yang ngisi ganti-ganti. Materinya beragam. Ya, dari hal yang paling filosofis sampai paling praktis. Contohnya yang praktis dulu di tempatnya Bunda Nastiti ya. Ada pelatihan dulu. Pelatihan pemulasaraan jenazah. Nah, itu sebuah pelatihan keterampilan beribadah fardu kifayah yang itu jarang terjadi, tapi kalau sudah terjadi kita semua akan tahu, merasa betapa pentingnya. Pelatihan terdekat kapan Bunda Nastiti? 15 September di Pondok Al Burhan. Monggo nanti kontak Bunda Nastiti yang ngasto pelatihan ini. Sing weruh jenazah ijek keweden iki melu kuwi pelatihan kuwi. Ya weruh jenazah kok wedi padahal calon jenazah. Ya, sing urung mudeng carane ngafani jenazah ikut pelatihan ini. Monggo Ustadz Farudin, nggih, katuran bener nggih. Sing urung mudeng piye carane nyuwek mori sama beliau. Bahkan untuk mensucikan jenazah, nek ora tau sinau ngadepi jenazah, nuwun sewu nggih, nek jenazah memang secara tekstual di dalam buku fikih pendapat ulama sering kita baca.
Siapa yang lebih berhak memandikan jenazah? Kalau itu jenazahnya laki-laki, maka mahramnya, seorang laki-laki meninggal, bapaknya atau kakaknya atau adiknya laki-laki. Kalau dia sudah beristri adalah istrinya. Kalau seorang istri adalah suaminya. Jenengan moco kayak gitu itu tekstual. Tapi tanko capo seseorang itu kena musibah yang namanya ditinggal meninggal orang yang dicintai. Ojo kok praktek memandikan. Sampeyan iki lho weruh gayung ora kuat ngangkat saking sedih. Lalu siapa yang bisa mendampingi kita? Saudara muslimnya. Nek saudara muslimnya sak kecamatan utawa sak kelurahan yang menguasai fikih pemandian jenazah itu cuma satu, ngalamat jenazah itu akan kentang-kentang. Oleh karena itu belajar. Laras mboten Bunda Nasridi. Belajar. Kita ya kuat juga melaksanakan dulu dibimbing Ustadz Syafi'i. Paling mudeng, marai paling mudeng itu dulu sama Ustadz Syafi'i. Bahkan dijelaskan yang namanya memandikan jenazah itu seperti mandi besar. Itu Ustadz Syafi'i itu yang penjelasannya paling mudengi. Yang tanggal 15 putri saja atau kakung putri? Putri saja. Oh nggih, yang tanggal 15 nggih, putri-putri. Nanti yang kakung mungkin diagendakan nggih, Bu. Kalau ada pengumuman bisa di-share. Nggih. Nih, kakung-kakung gagahi kaya ngene, ana sing cek wedi karo jenazah. Roh jenazah mlayu kiprit. Ya. Buka wadi. Itu. Wah, itu kelemahan satu-satunya ya. Ya. Majelis taklim. Jadi majelis taklimnya Yakua punya keunikan. Bagaimana itu? Kita kumpul di sini itu untuk menyatukan tekad. Nanti masing-masing sahabat itu punya lagi majelisnya di kampungnya masing-masing. Kita support. Support apa? Ya support semangat. Kalau perlu audiens ya kita ikut hadir. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dalam hal ini teman-teman sekalian, insya Allah dengan persaudaraan yang kuat ini, masalah ilmu ini kemudian bisa berlanjut. Kita beramal, maka amal ini diikuti orang lain karena kita mengajak. Ya. Tadi saya diberi cerita oleh Pak Haji Jati, ya. Banyak orang mengajak beramal. Kita itu juga mengajak beramal. Kadang-kadang orang kalau tidak punya tekad, jangankan ngajak itu, mangkat dewe cek rikuh. Mangkat pengajian nih, dadak nganggo kostum t-shirt karo jeans. Nah, engko wis tekan Yakua baru nganggo koko. Karena apa? Ora penak nek ketok soleh. Terus belajarlah dari Ustadz Fahrudin. Pak Fahrudin sejak saya kenal sampai sekarang ora pernah orang diting. Nek cara wong Temanggung diting, parlente. Selalu rapi. Pokoknya urung sholat pun wis ngerti nek Pak Fahrudin ki muslim. Ya, karena selalu pakai baju muslim. Ya. Ini gue cari. Jadi kita ini kemudian apa? Saling menyemangati. Share apa undangan untuk hadir di majelis. Ketika kita share undangan hadir di majelis, baik itu majelis yang kita ampu sendiri ataupun majelis lain yang kita ikut bertanggung jawab. Tidak perlu ada kekhawatiran nanti orang mau datang atau tidak. Tidak perlu kekhawatiran terus ini sesuai standar kualitas atau tidak. Ustadznya nasional, YouTuber, TikToker atau bukan. Tidak penting. Yang penting itu kita meneruskan kalamullah dan sunnatu Rasulullah. Meneruskan qala Allah Ta'ala wa qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu intinya kajian Islam. Loh, saya itu banyak Pak undangan, terus gimana? Mana yang akan dihadiri? Jawabnya kita ini punya kebebasan menentukan prioritas. Tidak usah ragu-ragu. Nggih, teman-teman muda Masjid At-Taqwa pada hadir semua ini? Nah, berapa flyer yang Anda buat tiap minggu? Flyernya karo audiennya oke ndi?
mesti oke audiensnya. Jenengan jangan berkecil hati. Kadang-kadang orang tuh gelar kajian, wah berharap yang hadir jutaan atau ribuan, puluhan atau ratusan. Yang hadir ribuan itu biasanya bukan kajian Islam, tapi konser musik. Saya ulangi, yang biasanya hadir ribuan tuh konser musik, bukan kajian Islam. Saya sendiri kalau menggelar kajian Islam tak batasi, nek bisa maksimal 50 orang. Kenapa? Biar kita bisa dengerin. Kalau ada yang enggak denger itu bisa kelihatan siapa yang ngomong dewe. Tapi kalau sudah ribuan, taruhan, wi konser musik. Saya ke Temanggung kemarin, adik saya hadir ke sebuah majelis. Piro sing hadir, Dik? Sekitar 25.000, Mas. Wah, banyak sekali. Nah, ya, saya sudah lama mengamati fenomena itu. Langsung saya tanya, kiai ini munggah panggung jam piro? 2:30, Mas. Mak teratap saya. 2:30 kan menjelang asar. Nek munggah panggung 2:30 menjelang asar, aku bertanya-tanya, asare jam piro? Nah, arah apa ya kaya ning Monas, asare ning panggung dipimpin ngono kan. Tapi perkara ndak semudah itu kalau ndak dikondisikan. Terus saya tanya sama beliau ini, 2:30, iya. Rampungnya jam piro? Jam 5. Oh ya, cek ana waktu asar. Tapi mengkondisikan 25.000 orang untuk bisa asaran itu masalah. Saya tohok sekalian beliau ini. Sampean 2:30 mulai ngaji. Terus balik rene jam piro? Jam 7, Mas. Asaran enggak? Ora. Mariban ora. Isaan ya, isaan jek uman. Yang penting pengajian. Ning rasaran. Bukan hal buruk wong kowe jenengane ikhtiar. Wis gelem ngaji ya wis apik. Ning kita ini harus bisa ngomong jamaah ini sebaik-baiknya. Ojo sampai wis niate ngaji tapi njur ninggal sing wajib. Itu. Demi untuk 25.000. Terus nyalakan flash terus lambekan. Tidak ada hal yang buruk, itu syiar. Ning ojo ninggal sholat. Gitu. Di majelis Yakuat dijamin tidak perlu ada flash. Flash juga ngapain? Apalagi joget-joget. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Mas Ahmad tadi sudah membacakan inna sofa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya sofa dan marwah itu adalah bagian dari syiar. Syiar itu di sini yang dimaksud adalah agama Allah. Faman hajjal baita awik tamaro. Barang siapa yang hajjal baita, mengunjungi Baitullah, awik tamaro dalam hal ini adalah berhaji, awik tamaro atau berumrah, fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Tidak ada dosa untuk bertawaf. Ayyatawafa bihima, tidak ada dosa baginya untuk mengerjakan sa'i, maaf ya, sa'i itu sofa sama marwah itu untuk sa'i. Ya, jadi tawaf kemudian sa'i. Faman tata'a khairan fa innallaha syakirun alim, dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Jamaah senior Yakua itu kebanyakan Pak Haji dan Bu Hajah. Yang belum haji sama hajah itu cuma sedikit karena ora kumanan kuota. Alhamdulillah sekarang udah banyak kuota-kuota furoda nih. Pak Dani ngasih tahu furoda enggak? Kemarin. Yang tahun ini buka lagi. Ya, sama Pak Dani ya. Nunggunya berapa lama, Pak? Langsung. Sing ngomong kaji suwe kuwi karo Pak Dani daftari. Langsung tahun ini mangkat. Masalah rupiah enggak usah dipikir, bayar dolar selesai. Senengane kok alasan terus itu. Napa ora munggah-munggah gaji? Suwi. Ayo nek suwi daftar karo Pak Dani. Itu. Kemudian sudah umroh, sudah haji. Terus ngapain? Kita bikin program amal, memberikan kesempatan kepada para pejuang dakwah untuk umroh, untuk haji. Saya pengen menegaskan, nggih Bapak Ibu, niatan kita bukan untuk sensasi medsos.
niatan kita bukan untuk pamer-pamer apa enggak. Niatan kita adalah untuk beramal. Alhamdulillah nanti Mas Qasim akan menjadi peserta ke-10 yang disponsori umrohnya secara bersama-sama oleh sahabat Yaquah. Hari ini kita mangayu bagyo nderekake Mas Qasim nanti tanggal 19. Nah, Mas Qasim siap-siap dititipi donga ya Mas. Tapi dongane langsung jenengan karena banyak hal pribadi mungkin. Ya, sing pengen utangnya lunas, gitu. Sing pengen ini itu gitu. Jadi ben ora isin ndak usah lewat saya, langsung Mas Qasim. Nanti dibuka hotline doa. Oke, langsung. Kemudian mekanismenya bagaimana? Yang pertama, umroh untuk pejuang dakwah atau haji, boleh haji atau boleh umroh, ini diusulkan, harus ada yang usul. Mengusulkan diri sendiri tidak boleh. Kenapa? Demi adab yang baik. Jadi kalau Ustadz Fakhrudin itu tiba-tiba tunjuk jari, Pak Rohani saya mengusulkan diri. Apa yang panjenengan usulkan? Saya ingin diberangkatkan haji oleh Yaquah. Lah alasannya apa? Saya ini orang paling rajin sak patemon. Menurut siapa? Ya menurut saya. Itu namanya klaim sepihak. Klaim sepihak itu bisa bener nih, bisa ora bener. Maka di Yaquah dari 10 yang pernah kita berangkat itu semuanya diusulkan, tidak mengusulkan diri. Siapa yang mengusulkan? Namanya sahabat Yaquah. Sahabat Yaquah itu siapa? Yaitu muslim muslimat yang selama ini ikut berkegiatan amal bersama kami. Alhamdulillah Mas Qasim diusulkan oleh Pak Ustadz Arif Wahyu Hidayat yang di belakang. Nanti kita undang ke depan. Lah, siapa saja yang boleh diusulkan yang sudah aktif mengabdi untuk umat? Siapa dia? Marbot masjid. Nih teman-teman marbot IMM ya, bersiap wis. Sampean dijamin mangkat. Asal ikuti jejaknya Mas Qasim. 20 tahun. Ya. Sampean sarjana kan 4 tahun. Nah, terus 4 tahun karo golek kerjaan, karo golek jodoh. 4 tahun kedua istiqomah di di masjid. 4 tahun kelima jenengan berangkat. Moga-moga Pak Arif masih sugeng. Karena kuncinya beliau. Kuncinya beliau. Beliau itu mangku masjid. Luar biasa. Jadi kita ini niatnya beramal. Kadang-kadang kalau Yaquah itu mengumumkan kita akan sponsori berangkatkan pejuang dakwah untuk umroh haji, itu selalu ada yang menawarkan, oh saya yang membiayai. Tapi kita sampaikan secara bijak akan dibiayai bersama-sama. Kenapa? Banyak sekali yang ingin memberikan kehormatan seperti itu. Guru ngaji, relawan. Nah, dulu Pak Ustadz Aksodin dari Tegal. Pak Fakhrudin, Pak Ustadz Fakhrudin yang mengusulkan. Saya tanya, apa profilnya? Sejak muda itu selalu berjuang dan tidak dibayar. Maaf. Bahkan nukang pun tidak dibayar. Kalau Pak Haris dibayar. Tapi berangkat sendiri. Masalah ya. Jadi siapa lagi para guru ngaji yang ikhlas mengabdikan di situ. Selama ini sampai hari ini keputusannya panitia itu minimalnya 10 tahun. Nah, kalau bisa usianya sudah 40 tahun up karena sudah istiqomah. Nek adik-adik sing umur 20-an ki jojo saiki mangkat umroh terus esuk keplek gitu ya. Ora enak itu. Bukan berarti saya curiga enggak, tapi bagaimana kalau sudah 40 tahun itu kemudian sudah istiqomah. Kemudian siapa lagi? Ya semuanya yang melayani umat. Marbot masjid, guru ngaji, guru madrasah, guru honorer, siapapun yang dia ikhlas. Marbot masjid. Ini kunci untuk pemakmuran masjid. Alhamdulillah wa syukrillah. Kemudian nanti beliau akan melaksanakan ibadah haji dan umroh. Mas Qasim nanti akan berumroh.
Wa atimul hajja wal umrata. Allah Ta'ala berfirman, tadi sudah disampaikan Mas Ahmad, sudah dibaca ya. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah. Lillah, karena Allah. Jadi ini mangayu bagyo dan juga sangu tambahan nggih Mas Qasim nggih. Panjenengan tindak umroh nanti yang manggil Allah Ta'ala, yang memberangkatkan Allah Ta'ala. Akan halnya sahabat Yakwa secara kolektif itu mung melu-melu ikhtiar pengen ngempek ganjaran jenengan. Muga-muga jenengan ganjaran umrohnya full plus kita juga dapat ganjaran yang sama. Allahumma amin. Dan kita didoakan ya Mas Qasim, doakan iman Islamnya tetap istiqomah koyo jenengan. Marbot masjid ki akeh Mas, tapi sing 20 tahun jarang. Nah, biasanya ya 2 minggu terus bubar, ya 2 bulan bubar. Nah, sarjana saiki wisuda sesuk langsung pensiun dari marbot. Oh berarti pas dadi marbot itu khusus pas kuliah. Mas Qasim udah awet zaman VOC. Uang-uang udah bubar ora bubar. Nanti gimana sih ceritanya, apa yang ada di benak Mas Qasim kita aturi ke depan nanti biar kita ada wawancaranya sebentar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terus apa lagi sih sebenarnya hikmah ya? Umrohnya sendiri itu hikmahnya apa? Banyak sekali. Ala umratu wala umrati kafaratun lima bainahuma. Antara satu umroh dengan umroh yang lain itu adalah kafaroh. Apa? Tebusan terhadap dosa kita. Mas Qasim insya Allah tanggal 19 September akan tindak umroh. Mas Qasim masih muda. Usia berapa sekarang Mas? 40. Kontraknya berapa tahun? Sitin wasaba'in. Ya, umat Kanjeng Nabi nek ditakoni kontak berapa tahun, ojo ragu-ragu wong ana dalile ya. Antara 60 dan 70 kecuali Allah berkehendak lain. Ada yang 90, ada yang 100 atau ada bahkan yang kurang dari itu. Seandainya kontrak kita itu 70 tahun. Mas Qasim tindak di usia 40 tahun. Cek ana 30 tahun. Masjid At-Taqwa masih ada yang nunggu. Aman. Harapan saya nanti Yakwa sudah mikirkan umrohnya Mas Qasim, nanti takmirnya mikirkan hajinya. Terus para tokoh memikirkan perumahannya, mobil dinasnya, pendidikan anak-anaknya gitu. Dikira wis rampung ngono to. Ya urung. Kita semua ini harus memuliakan pemakmur masjid. Mas Qasim saya beri kesaksian. Aku nek subuhan ning At-Taqwa wis tak gasik-gasikno ya tetep gasik Mas Qasim. Tak gasik-gasik wis kok kene ya tetep keduluan Mas Qasim. Dan Mas Qasim itu ndak banyak basa-basi. Leh nyaponi, leh ngresiki masjid wis ora hitungan. Ning aku ora pernah ki weruh Mas Qasim gawe konten lagi nyapu, guys. Ora pernah. Itu perlu saya sampaikan. Karena sekarang itu kadang nyapune baru 3 kali lambean tapi fotone wis pengen 6. Baru kuwi tinggal lah Pak Farudin tahu wong beliau pengawasnya kok. Gitu loh. Iya. Jenengan bisa bayangkan pagi buta orang belum bangun beliau sudah bangun. Wis kempling. Sing saya herani Mas Qasim tuh kalau saya hadir beliau bersih-bersih, assalamualaikum Mas, waalaikumsalam. Ya ora terus bergaya gimana ndak ya wis terus ke ngantek rampung. Kadang jamaah banyak, tapi kadang jamaah tidak banyak. Yang saya heran kalau jamaah tidak banyak dilalai marbote yo krinan. Sudah bersih-bersih ora ana sing adzan. Kadang bablas ora ana sing ngimami. Jadi itu marbot Raden Hanabi. Tidak setiap hari, tapi kadang saya tahu. Kalau adzannya sekarang sejak sound systemnya dibenahi sama Pak Anteng itu wis cemengkling tekan gini. Ya, adzannya Mas Qasim itu cemengkling tekan gini. Nek iso digedhek kene, Pak. Ya, digedhekke coronge gedhek kene. Masya Allah. Jadi kita ini mengambil teladannya.
dari beliau. Maka Yakuwa punya kehormatan ya. Kita ini merasa sangat terhormat. Bahasa Inggrisnya we feel very honored untuk bisa bersama-sama, secara bersama-sama mensupport Mas Qasim untuk bisa ke Baitullah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, dengan adanya nanti Mas Qasim berangkat, kita minta doakan. Kemudian Mas Qasim sudah belajar manasik secara intens. Sudah saya peseni. Kita semua juga yang mau berangkat juga harus selalu belajar manasik agar kita tidak, maaf lulak-luluk di sana. Sudah sampai sana masih lulak-luluk, kan eman-eman. Niat. Kita ngomong apa rukun umroh. Niat itu wajib. Jadi nuwun sewu nggih Ibu Bapak, tidak boleh kemudian umroh itu pulang-pulang itu mengatakan gini, aku ki jane wingi arep mangkat. Kuwi berarti ra niat. Wong umroh kok aku jane arep mangkat. Ya umroh ki aku bener-bener arep mangkat. Niat itu rukun. Ibadah tanpa niat ya gugur. Kenapa? Orang terpenuhi rukunnya. Niat untuk beribadah umroh sebagaimana ibadah haji, niatnya ada batasnya, itu mikot zamani wa mikot makani. Kalau mikot zamani, nun sewu. Ya, aman. Mikot makani ada tempatnya, mikot zamani ada waktunya. Kalau umroh, mikot zamaninya tidak dibatasi. Niatnya sudah dari sekarang boleh. Wong wis cetok arep berangkat. Mas Qasim tadi sudah saya tanya, peralatannya sudah ready. Wis ora ono sing kurang. Sak seragam-seragam wis dijahit. H-25 loh. Cetakan. Kopere wis dibuka ping 7, buka tutup meneh, bukane tutup meneh. Masalah paspor wis wingi-wingi. Kok bisa gitu ya? Karena di Yakuwa pihak yang mendapat hibah umroh itu didampingi oleh pengusul. Nah, Pak Arif itu VIP, tapi dalam kegiatan amal ini ada VVIP. Mau bikin paspor diantar, mau sote meningitis diantar. Kewajibannya Pak Arif itu belum selesai. Besok mengantar ke bandara Mas. Jenengan pokoknya tenang mawon, itu pasti diantar, insya Allah. Kundur nanti begitu mendarat dijemput. Itu akadnya gitu nggih Pak Arif? Oh, tenang loh, nanti lunas loh. Seperti itu. Jadi tinggal berangkat saja. Komponennya ibadah umrohnya dilunasi oleh sahabat Yakuwa secara kolektif. Dan alhamdulillah kita bersyukur kegiatan hibah umroh dan haji itu salah satu kunci sukses karena pertolongan Allah melalui kedermawanannya almarhum Ustadz Muhammad Arif Rahman. Bandrolnya yang September 2019 itu 28,5 juta. Saya matur sama beliau, cukup untuk Yakuwa dibayar 20 saja. Yang 8,5 juta itu amal almarhum. Moga-moga jadi amal jariah. Amin. Yang selebihnya Mas Qasim, alhamdulillah karena insya Allah karena ketulusan perjuangan panjenengan. Saya dan Pak Arif dan para sahabat Yakuwa menggalang itu tidak pakai lama Mas. Sejak flyer itu terbit di IG Yakuwa itu 10 hari sudah close. Tadi Pak Haji Jati tanya saya, apakah dananya sudah cukup? Jadi ini aku harap ngapusi, belum Pak, monggo silahkan. Tidak, 10 hari Pak sudah close. Bahkan sudah turah untuk persiapan angkatan berikutnya. Ini menandakan bahwa insya Allah kita diberi ridho oleh Allah Ta'ala. Sudah niat, ikhram nanti Pak. Kain ikhram siap? Sudah. Warna putih. Tak berjahit 2 helai Pak. Nanti dipakai. Nanti kalau tergantung program, kalau Madinah dulu jenengan ziarah Madinah, ya ke Madinah dulu. Terus menuju ke Mekah, mampir di Masjid Dzul Hulaifah atau Bir Ali.
pakai yang bawah sama yang atas diselendangkan. Ndak usah keri ya Mas Qasim. Soalnya ranggo celono. Ini adik-adik mahasiswa ki mesti batin ora keri. Ora keri ning ISIS. Ya, karena kanginan. Tertib harus tertib. Begitu pembimbingnya sudah mengecek setiap seatnya terisi bis mau menuju ke Mekah, mari jamaah umrah rahimakumullah berniat bersama-sama. Labbaik Allahumma umrah. Kalau yang ini niatnya memang kudu dilairki. Sing seru. Terus bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dulu waktu Yakua itu umroh bareng tuh 11 orang tuh saat itu nih yang paling semangat saat bis itu yang dari Yakua. Tuh Mas Harus tuh paling semangat. Sampai ngantuk. Begitu sudah ngantuk, lah perjalanan 7 jam ya Mas ya. 7 jam lebih. Bertalbiyah. Pada saat itu telah berlaku larangan-larangan umroh, larangan ikhram, maaf. Orang itu apa? Rofas. Ngomong sing saru-saru yang menimbulkan syahwat tidak boleh. Ya, bahkan larangan ikhram itu lebih jelas lagi, tidak boleh melakukan hubungan suami istri atau pendahuluannya, menikah atau menikahkan, dinikahkan, tidak boleh. Mencabut tanaman, mencabut termasuk rambut. Yang atas-atas Mas Qasim rasa garuk-garuk. Sudah 2 helai tadi. Atasnya pakai putih, bawahnya putih. Tadi di Masjid Dzul Hulaifah sudah sholat 2 rakaat. Sholatnya adalah sholat tahiyatul masjid. Naik bis menuju ke Mekah. Bertalbiyah. Ya Allah, aku penuhi panggilan. Jenengan sampai di Mekah. Geledakke koper di hotel. Nah, deskripsinya geledakke koper ning hotel. Ning prakteke. Wah, luar biasa. Nih Mas Haris barangkali ingat kehebohan waktu geledakke koper gitu. Pak Arif sudah sangat ingat karena berkali-kali. Ya, piye kuwi ceritane? Diujilah kesabaran kita. Wis kesel, wis bengi, geledakke koper, kamare pisah-pisah lantai, mbuh kopere tekan ndi. Ternyata jadi jamaah umrah atau haji itu enak. Kenapa? Munggari pasrah pembimbingnya. Aku jadi pembimbing kopyor. Tenan saestu. Tapi saya syukuri kenapa aku ngerasake. Nanti bentar lagi Pak Arif itu akan jadi pembimbing biar ngerasake juga. Kopyor. Gimana ngerasake nih ya? Kopere lagi munggah ya lagi tekan lift gitu jamaah wis nge-WA. Punya saya belum. Nah, gitu. Tatit punya saya belum padahal pisah-pisah 6 lantai. Jos. Jadi ternyata memang kesabarannya kita diuji sekali. Wes, genah-genah masuk. Ingat nggih Mas Qasim, nanti di hotel jenengan sudah ikhram ampun jaketan. Wingi jamaah Pak Ari wis tekan hotel wis ikhram jaketan. Lho Pak, jabe kan nanti to mainnya. Loh. Aduh, naudzubillah astagfirullah berarti iki manasike ora lulus. Nggih mboten tadi dari Masjid Bir Ali itu sudah ikhram. Pakaiannya ndak boleh dilepas, ndak boleh membuka aurat, ndak boleh yang lainnya dipakai. Ojo terus jaketan, ojo terus pecinan ya. Nek ikhram kan ra nganggo peci. Cuma pengen ndang disebut Pak Kaji terus nganggo kedupute. Dibuka sing sabar. Mas Qasim masih muda, nanti barangkali ada jamaah yang agak senior titip ya Mas. Nek ada yang perlu dibantu. Pokoknya jenengan biasa bantu wong ning kene ning kono ya bantu. Ngono wae pokoknya. Dikomando untuk segera ke Masjidil Haram bareng-bareng. Umumnya kalau jamaah haji Indonesia kebanyakan ba'da isya. Ya ada yang tidak ba'da isya, tapi saya bayangkan kalau musimnya panas ya panas banget. Tapi paling enak itu ba'da isya. Untuk melaksanakan tawaf.
Ping 7 panjenengan wis jelas apa yang perlu dilakukan saat tawaf. Setelah tawaf kemudian sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Setelah itu minum air zam-zam. Setelah itu tawaf Sofa dan Marwah. Marwah dan Sofa. Satu perjalanan dihitung satu. Orang sak tangkep. Nek sak tangkep kuwi bis Jogja Semarang. Sofa Marwah, Marwah Sofa sak tangkep. Ora rampung-rampung sak ini. Yang perlu saya tandaskan Mas Qasim dan teman-teman semuanya, semua yang dilakukan tadi itu adalah ritual ibadah. Kita ini sedang berkomunikasi sama Allah Subhanahu wa taala. Maka saya tidak menganjurkan kalau belum cukur itu melakukan kegiatan yang lain. Kemarin ketika 2021 bersama-sama 2022 ya, kita sama jamaah, alhamdulillah Mas Haris juga menyaksikan ya. Waktu habis tawaf itu kan ada rangkaian berikutnya ya, ada sholat, ada minum air zam-zam, ada sa'i. Nuwun sewu. Sekali lagi ini nuwun sewu, ini anjuran dan permohonan. Leh foto-foto ki mengko. Nek wis rampung. Tidak dilarang, foto-foto itu tidak dilarang. Wong kita tawaf sambil ngomong aja boleh kok. Cuma ini kita ini sedang satu rangkaian. Biar hati kita ini tidak lepas dari niat. Ya tadi ya. Adik-adik mengikuti ya. Karena kan tiba waktunya jenengan nanti. Ya. Kemarin udah praktek di Mangunsari ya? Berarti sudah HM ini. Haji Mangunsari dah. Sudah HM ini. Berangkat tuh tawaf 7 kali. Kemudian sholat di belakang masjid, di belakang makom Ibrahim 2 rakaat ya. Rakaat pertama baca surah apa? Al-Kafirun. Rakaat kedua Qul huwallah. Kalau berdesak-desaan tenang aja. Mereka baik-baik kok, itu saudara-saudara kita. Jadi jangan takut. Tidak. Kalau tawafnya berdesak-desaan, makin desak-desakan, kita makin cepat jalannya. Kenapa? Kecepet kan melaku dewi. Mau mepet Ka'bah, Mas Qasim masih muda Mas. Ojo wedi Mas. Mau mepet aja. Selama ini kan jenengan sholat wis 20 tahun mung tok ngadep pemakaman Husnul Khotimah. Sesuk ngadep Ka'bah. Kadang-kadang mungkin di mushola rumah jenengan ono gambar, ini kan gambar Ka'bah. Ya. Besok di Ka'bah beneran insyaallah. Ya. Kemudian ini satu rangkaian. Ojo diselingi liyane. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus doa-doa yang panjenengan biasa lantunkan. Ojo lali sahabat ya kuat didoakan ya Mas. Sing urung mangkat bendang iso mangkat, sing wis tau mangkat ben mangkat bolak-balik. Sapu jagatnya doanya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Sudah sa'inya sudah berakhir di Marwah. Nggak gunting cilik ya Mas ya. Gunting sudah masuk dalam peralatan belum? Belum. Orang usah, engko ndak disita bandara. Tapi nek nggawa dilebokke koper, aja ditenteng. Kalau dilebokke koper boleh. Kecil selipkan sini. Daripada diakali cah cilik-cilik sing 10 real kuwi. Ceker iki. Rahimallahul muhallikin wal muqassirin. Bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimallahul muhallikin wal muqassirin. Terus nanti barangkali ada jamaah-jamaah yang perlu dibantu, jenengan bantu. Jenengan lestarikan. Selama ning Gunung Pati tukang bantu wong, ning kono juga bantu wong. Insyaallah biasanya amal iki padha kok. Nek ning kene iki nek biasane ning masjid ki ya awal, ning kono ya awal. Ning kene iki males, ning kono dilalai ya males itu. Tapi moga-moga ndak seperti itu. Kalau Mas Qasim insyaallah lah sama Imam Masjidil Haram tetap duluan beliau gitu ya. Nah, saya agak khawatir Mas Qasim itu sampai Masjidil Haram tetap golek ipel gitu loh. Jadi tenang Mas, di sana sudah ada petugasnya. Jenengan lagi dimuliakan. Rasa ngepel selama 9 hari programnya. PR buat Pak Arif dan Mas Haris,
selama Mas Qasim di Masjidil Haram pastikan azan tetap berkumandang di Masjid At-Taqwa. Aku mau khawatir iki muadzine mangkat ning Masjidil Haram, Masjid At-Taqwa tutup. Ini masalah ini. Nih, teman-teman ya, teman-teman muda tolong nggih dibantu nggih. Tenan lho, krungu saka nggonku lho nek subuh kuwi. Oh, itu 2 oktavnya Mas Qasim tuh sampai sini kedengaran. Pastikan ya. Monggo biar kita semuanya juga kenal dan juga dapat pencerahan. Barangkali beberapa menit kita aturi ke depan. Mas Qasim monggo dipersilahkan. Oke. Sama Pak Arif juga pendamping setia kita. Monggo. Oke. Pinjam mic-nya. Oke. Monggo Pak Arif. Oke. Ya, kita perlu berkenalan nggih. Monggo dipersilakan. Oke. Nah, monggo. Oke. Nah, ini yang sebulan terakhir beredar di IG kita. Nah, ya Mas Qasim ini. Monggo Mas Qasim diperkenalkan dulu. Nama lengkapnya, aslinya mana, status pernikahannya bagaimana, putranya berapa, monggo. Oh ya, istrinya juga, nggih. Nggih, monggo silakan. Nggih. Sudah bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Yang Kuat yang telah membantu saya untuk berangkat umum sebuah cita-cita yang tadinya hanya sekedar impian menjadi kenyataan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Qasim, asli dari Tegal. Istri juga dari Tegal, sekampung, Penggol. Istrinya sekampung. Dari kampung yang sama. Baru punya 1 anak, perempuan, masih TK. Saya di Semarang, masuk Semarang sejak 2004 sampai dengan sekarang masih di Semarang dan di sekitaran Patemon saja. Aktivitasnya tidak jauh dari Masjid At-Taqwa dan sekarang bertambah di Makam Husnul Khotimah. Pas Qasim, orang itu kadang ke masjid aja ogah-ogahan. Ya kadang mangkat, kadang ora, ning sering ora mangkate, ya. Atau mangkat tapi yo soft paling belakang, ya. Nek kon ngimami yo jorok-jorokan. Ning jenengan iki 20 tahun nunggoni masjid. Piye ceritane? Apa sih yang ada dalam hati panjenengan? Kurang lebihnya ya apa ya, juga kurang tahu, mungkin karena sudah nyaman dan sebagainya, kemudian lingkungan sudah seperti keluarga di At-Taqwa. Jadi rasanya bahkan mungkin di kalangan di rumah di kampung saya lebih serasa berkeluarga di sini. Masya Allah. Karena jadi panjenengan merasa di At-Taqwa Patemon lebih kekeluarganya lebih terasa gitu dibandingkan dengan tempat asal panjenengan. Mas Qasim 20 tahun ini sebagai seorang pelayan jamaah marbot masjid, muadzin, imam semuanya bisa panjenengan tuh. Ada ndak momen sing jenengan pernah pengen menyerah? Wis arek sidolah, pernah ndak? Bukan menyerah, karena sempat kita karena harus mencari pekerjaan sempat jauh, akhirnya malah tidak betah karena sempat kemudian pernah di Banyumanik juga, kerja di Banyumanik, akhirnya juga harus resign karena terlalu jauh untuk pulang pergi ke At-Taqwa. Jenengan resign dari pekerjaan ngeboti At-Taqwa? Ya, untuk mencari yang lebih dekat pekerjaan. Mencari yang lebih dekat. Alhamdulillah Alhamdulillah. Mas Qasim, bagi kita semuanya sebagai umat muslim yang punya kewajiban memakmurkan masjid, berilah kami nasihat. Kita wong ben kerasan ning masjid juga merasa hikmah baiknya di masjid. Monggo Mas Qasim. Tentunya apa ya?
sesuai dengan kondisi masing-masing. Artinya saya juga merasa tidak istimewa, mungkin hanya karena sering ke masjid, hanya karena dekat saja. Mungkin juga saya jauh seperti Bapak Ibu, mungkin hasilnya juga sama, artinya bukan sesuatu yang selalu hadir di masjid. Mungkin hanya kondisi kemudian atau ada apa gitu sehingga kita dekat dengan masjid, sehingga dengan tujuan untuk bisa mengurus masjid, sehingga jadinya menjadi mudah untuk ke masjid gitu. Asli Tegal apa Brebes? Tegal. Padahal Tegal sama Patemon kan ya jauh ya, tapi dilakoni itu. Inilah jawaban ya yang penuh ketawaduan yang kita semuanya harus nyontoh. Kalau Pak Win itu naik sepeda motor sampai ya Pak ya. Saya apalagi cuma 70 langkah Pak. Ya alhamdulillah. Ke Pak Arif, monggo Pak Arif. Saya pengen dengar dari Pak Arif dan untuk kita semuanya. Piye to rasane wong mangku masjid? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya singkat Pak, membahagiakan. Ada ndak momen di mana Pak Arif tuh prihatin, iki masjid kok mesti ngene tapi kok ora ngene, kudune piye, terus nengok kanan kok ora ana kancane, kiri ya ora ana, pernah ndak Pak? Sering. Sering. Masya Allah. Pesannya apa untuk umat Islam secara umum tentang memakmurkan masjid? Pesan saya ya pertama ya sing rukun bersama-sama dan berjamaah. Setiap perbedaan itu adalah bagian dari perjuangan untuk menyelaraskan pemikiran kita. Tidak saling berpecah belah, hanya perkara-perkara yang tidak penting. Di atas semua itu adalah perjuangan menggapai ridho. Masya Allah. Pak Arif rajin ke masjid karena rumahnya sebelah masjid. Tapi ternyata tidak. Saya menyaksikan tidak karena dekatnya rumah, tapi karena dekatnya hati. Pak Arif dan Mas Qasim ini selama ini telah memakmurkan masjid. Kami ingin mencontoh. Dan Yaqwa dalam hal ini, teman-teman sekalian bersama-sama sahabat Yaqwa, bareng-bareng beramal biar kita juga dibukakan pintu hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala nek krungu adzan dan gage-gage ning masjid. Begitu nggih? Kurang lebih seperti itu hikmah yang pengen kita dapatkan. Selanjutnya perkenankanlah atas izin Bapak Ibu sekalian, sahabat Yaqwa, dan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyampaikan sertifikat hibah. Namanya juga hibah nggih. Hibah itu tidak ada ikatannya. Jadi gini, Mas Qasim setelah menerima hibah umroh ini tidak ditagih apa-apa oleh Yaqwa nggih Mas. Karena kita ini akadnya sama Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma menginginkan Mas Qasim istiqomah di dalam perjuangan ini. Karena ini semua adalah karunia Allah, rahmat Allah, dan juga tentu saja prestasi ya buat Mas Qasim. Maka kita syukuri, maka hari ini kita mangayu bagyo. Kita kenalkan juga keluarga Mas Qasim nggih. Bu Qasim rawuh mboten? Rawuh nggih. Katuran mriki Bu, ajeng difoto. Nah, saya tak geser ke sana biar jejer Mas Qasim sini. Nun sewu. Nggih. Monggo Pak. Agak geser ke sana. Nggih. Putrane Mas Qasim mana? Ah, monggo diajak sini sayang. Nggih. Bu Yunita ikut berdiri sini biar lengkap formasinya. Monggo berdiri. Berdiri aja. Biar foto. Ya, yang moto nun sewu nggih membelakangi sedikit. Monggo Pak Arif. Yayasan Khairul Ummah Amanah ini adalah sertifikat hibah umroh diberikan pada Bapak Ahmad Qasim melalui program hibah umroh dan haji untuk pejuang dakwah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah umroh Mas Qasim dan memberikan keistiqomahan dalam beramal sebagai pejuang dakwah. Pak Arif ini adalah sertifikat resmi kita berikan. Selama ini sudah diusulkan oleh beliau dan didampingi.
dan hari ini kita serahkan. Wis. Ora kerasa ya. Selamat nggih. Matur nuwun. Saya ambil mic-nya. Matur nuwun nggih, Pak Aris. Monggo bisa kembali ke tempat. Nggih, nggih. Ini ada tasnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, salah satu juga hikmah daripada ibadah umroh ini adalah untuk beliau ini berdoa, karena doa daripada orang yang berhaji dan berumrah itu benar-benar akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah bersabda, orang yang berhaji dan berumrah itu adalah tamu Allah, maka doanya akan dikabulkan. Sekali lagi Bapak Ibu, nanti Mas Qasim akan berangkat tanggal 19. Mbok menawa ada doa yang perlu dititipkan untuk dibaca oleh Mas Qasim, langsung nanti akan kita share. Berkenan nggih Mas Qasim nggih? Kalau ada titipan doa nggih. Kalau titipan oleh-oleh ndak usah titip nggih. Ya, tuku dhewe. Ngene akeh. Karena di sana pun sajadah itu tetap made in. Ngerti dhewe. Ya. Ibadah umrah menghilangkan kefakiran dan dosa. Sebagaimana Rasulullah bersabda, iringilah antara ibadah umrah dan haji, karena keduanya akan menghilangkan kefakiran dan berbagai dosa. Sebagaimana alat pandai besi menghilangkan kotoran yang ada pada besi, emas dan perak. Tiada balasan pahala haji dan umrah kecuali surga. Jadi kalau kita ini berharap bahwa kita itu hidup kita lebih baik di dunia ini dan berdoa ketika haji dan umrah, maka itu sesuatu yang memang dianjurkan oleh Rasulullah. Kita ndonga ben uripe apik, akhirate juga apik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, umrah di bulan Ramadan, khusus di bulan Ramadan adalah seperti berhaji bersama Rasulullah SAW. Umrah itu juga merupakan jihad. Jihadnya bagi siapa? Jihadnya bagi para perempuan dan orang-orang yang sudah sepuh dan lemah. Maka itu dihukumi sebagai jihad. Tadi saya ulangi nggih, pelajaran untuk hari ini merupakan mangayu bagyo untuk Mas Qasim yang akan berangkat umrah. Luruskan niat nggih Mas Qasim, lillahi ta'ala, nanti berikhram, jangan melanggar larangan ihram, kemudian tawaf, sa'i, tahalul, dan yang terakhir rukun daripada umrah adalah tertib. Tertib itu artinya harus urut, tidak boleh sungsang sarik, tidak boleh sa'i dulu kemudian tawaf belakangan. Oke. Mas Haris nanti dibantu nggih. Nah, biasanya nek sing saka At-Taqwa umrah sok dereke baret merah. Ya, barangkali besok mau didereke baret merah. Kok yang nunggu dawuh jenengan? Ya. Matur nuwun sangat. Berikutnya mari kita bersama-sama berdoa nggih Bapak Ibu sekalian. Doa yang pertama tentu untuk kemudahan dan kelancaran ibadah umrohnya Mas Qasim. Berikutnya adalah doa untuk almarhum Ustadz Arif Rahman. Kemudian guru-guru kita yang saat ini sedang nandang gerah, Pak Al-Ustadz Dr. Anwar Stoyo, kemudian Pak Haji Sohib Ansori, tadi pagi saya ditelepon juga beliau sedang dalam keadaan tidak sehat. Juga sahabat-sahabat kita semuanya yang sedang dalam perjalanan maupun melaksanakan urusan semoga dimudahkan. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu tabaraka rabbana wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidana wa li jaddina wa jaddatina
wa li ustadzina wa li walidayhi wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bil khairati rabbighfirli warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla mautina. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil mautina wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wath thalji wal baradi wa naqihi minal khotoya kama yunaqas thawbul abyadu minad danas wabtilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa kihi fitnatal qabri wa adzabin nar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi ustadzina adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaa la yughadiru saqama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Makaten Bapak Ibu, kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Wal afu minkum, nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimahullah, demikianlah rangkaian majelis taklim Yakwa pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.